yang sangat pelit. Ia menarik pajak tambahan kepada pedagang buah dengan alasan biaya keamanan dari gangguan serangga. Bagaimana mungkin kami bayar pajak nyamuk? Nyamuk tetap saja menggigit kami. Keluh para pedagang. Penjaga itu hanya tertawa dan tetap merampas koin mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas datang ke pasar. Namun, ia tidak membawa buah, melainkan sebuah jaring ikan tua dan sebuah buku besar berisi doa-doa. Abu Nawas mulai berlari ke sana kemari, mengayunkan jaringnya seolah sedang menangkap sesuatu yang tak terlihat di depan meja sang penjaga pasar. Hei, Abu Nawas! Apa yang kau lakukan? Kau terlihat seperti orang gila menangkap angin. Aku sedang mengumpulkan nyamuk-nyamuk yang belum bayar pajak, Tuan. Kasihan penjaga sepertimu kalau mereka terbang gratis di sini. Abu Nawas duduk bersila di tengah pasar. Ia membuka buku doanya dan mulai membacakan kalimat-kalimat dengan suara yang sangat lantang dan aneh. Wahai Raja Nyamuk, jika kau punya harga diri, jangan gigit penjaga ini karena darahnya penuh dengan uang haram. Pindahlah ke tempat lain. Bukannya pergi, karena Abu Nawas banyak bergerak dan berkeringat, nyamuk-nyamuk justru semakin banyak berdatangan ke area penjaga pasar tersebut. Sang penjaga mulai menampar wajah dan tangannya sendiri karena gatal. Aduh, doamu tidak mempan, Abu Nawas. Aku malah dikeroyok nyamuk. Tentu saja tidak mempan, Tuan. Doa hanya untuk makhluk yang punya hati. Nyamuk-nyamuk ini protes karena mereka belum kebagian jatah dari uang pajak yang kau tarik. Jika kau bisa menarik pajak dari pedagang atas nama nyamuk, maka kau juga harus siap digigit nyamuk sebagai bentuk setoran mereka padamu. Hakim pasar yang melihat kejadian itu tertawa melihat sang penjaga yang bentol-bentol. Ia menyadari bahwa kebijakan pajak nyamuk itu adalah kebodohan yang nyata. Pajak nyamuk akhirnya dihapus. Abu Nawas pulang sambil bersiul. Ternyata doa dan nyamuk adalah kombinasi yang bagus untuk mengusir keserakahan. Abu Nawas berpesan, sesuatu yang tidak masuk akal, seperti pajak nyamuk, hanya bisa dilawan dengan sesuatu yang sama konyolnya. Jangan pernah mencari keuntungan dari hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Suatu hari, seorang saudagar kaya di Baghdad panik karena sekantong emasnya hilang dicuri saat ia sedang tidur siang di kedai kopi. Ada 10 orang yang berada di kedai itu saat kejadian, namun tidak ada satupun yang mengaku. Saudagar itu pun meminta bantuan Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan wajah serius. Di tangannya, ia memegang 10 batang kayu pendek yang ukurannya benar-benar sama persis. Tuan-tuan, ini adalah tongkat detektor pencuri. Siapapun yang memegang tongkat ini, jika ia adalah pencurinya, maka tongkatnya akan bertambah panjang 1 jengkal besok pagi. Abu Nawas memberikan 1 tongkat kepada masing-masing dari 10 orang tersebut. Bawa pulanglah, lalu tidurlah bersamanya, dan kembalikan besok pagi ke istana, perintah Abu Nawas. Di rumahnya, si pencuri asli mulai gelisah. Ia menatap tongkat itu dengan keringat dingin. Ia benar-benar percaya bahwa tongkat itu memiliki sihir. Kalau besok pagi tongkat ini bertambah panjang 1 jengkal, maka semua orang akan tahu aku pencurinya, pikir si pencuri. Ia pun mencari pisau kecil. Dengan hati-hati si pencuri memotong tongkatnya sepanjang 1 jengkal. Nah, kalau besok ia tumbuh, ukurannya akan kembali normal seperti yang lain, gumamnya dengan puas. Ke-10 orang itu berkumpul kembali. Abu Nawas meminta mereka menjajarkan tongkat masing-masing di atas meja kayu. Abu Nawas memeriksa satu persatu. 9 orang memiliki tongkat yang panjangnya tetap sama. Namun ada 1 orang dengan tongkat yang jauh lebih pendek. Inilah pencurinya, tangkap dia. Pengawal segera meringkus pria yang tongkatnya paling pendek itu. Tapi kau bilang tongkatnya akan tumbuh panjang. Kenapa kau malah menangkapku? Karena tongkatku pendek. Bodoh, tongkat ini kayu biasa, tidak bisa tumbuh. Kau memotongnya karena kau takut kebohongannya terbongkar. Panjang tongkatmu membuktikan rasa bersalahmu. Si pencuri akhirnya mengembalikan emas itu dan dijebloskan ke penjara. Abu Nawas pulang dengan senyum puas, membuktikan bahwa kejujuran adalah hal yang paling aman. Abu Nawas berpesan, kejahatan tidak akan pernah bisa ditutupi dengan sempurna. Rasa takut dan rasa bersalah seringkali menjadi saksi yang paling jujur, yang justru akan menjerumuskan pelakunya sendiri jika ia mencoba berbuat curang cerdik.
Suatu siang yang sangat panas di kota Baghdad, matahari bersinar terik di atas pasar. Banyak orang berjalan pelan sambil menutup kepala mereka karena tidak kuat menahan panas. Di pinggir pasar ada sebuah pohon besar yang sangat rindang. Pohon itu sudah lama berdiri di sana dan bayangannya selalu menjadi tempat favorit orang-orang untuk berteduh. Di bawah pohon itu, Abu Nawas duduk santai sambil memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di pasar. Sesekali ada pedagang atau pengunjung pasar yang berhenti sebentar untuk duduk di bawah bayangan pohon tersebut. Seorang pedagang berkata sambil mengipas wajahnya. Bayangan pohon ini benar-benar sejuk. Pedagang lain mengangguk. Benar, kalau tidak ada pohon ini kita pasti kepanasan. Abu Nawas yang mendengar itu hanya tersenyum kecil. Tak lama kemudian lewatlah seorang saudagar kaya yang terkenal sangat sombong di pasar. Ia memakai pakaian mahal dan cincin emas di jarinya. Ketika melihat pohon rindang itu, ia langsung duduk di bawah bayangannya. Akhirnya ada tempat yang sejuk. Katanya sambil mengelap keringat di dahinya. Abu Nawas menoleh ke arahnya. Nyaman sekali bukan? Saudagar itu mengangguk. Bayangan pohon ini memang sangat enak untuk beristirahat. Abu Nawas kemudian berkata dengan santai. Tahukah kau, bayangan pohon ini sebenarnya milikku. Saudagar itu langsung menatap Abu Nawas dengan heran. Milikmu? Iya, aku duduk di sini hampir setiap hari. Saudagar itu tertawa kecil. Kalau begitu engkau orang yang beruntung. Abu Nawas lalu berkata lagi, kalau kau suka bayangan pohon ini, aku bisa menjualnya kepadamu. Saudagar itu mengernyitkan dahi. Menjual bayangan pohon? Iya, kalau kau membelinya, kau bisa menikmati bayangan ini kapan saja. Saudagar itu berpikir sebentar. Ia memang sangat suka tempat yang sejuk itu. Baiklah, aku beli. Abu Nawas tersenyum. Harganya 100 koin emas. Saudagar itu sempat terkejut, tetapi karena ia sangat kaya, akhirnya ia tetap membayar. Abu Nawas pun memberikan selembar kertas sebagai tanda bahwa bayangan pohon itu sudah dijual. Saudagar itu pulang dengan wajah bangga. Keesokan harinya ia datang lagi ke pohon tersebut. Namun ia melihat Abu Nawas sedang duduk bersama beberapa orang di bawah pohon. Hei, Teriak saudagar itu. bukankah bayangan pohon ini milikku sekarang? Abu Nawas berdiri dengan santai. Benar, bayangan pohon itu milikmu. Saudagar itu menunjuk orang-orang yang duduk di sana. Kalau begitu suruh mereka pergi. Abu Nawas menggeleng pelan. Aku tidak bisa. Saudagar itu semakin kesal. Kenapa tidak bisa? Abu Nawas lalu menunjuk ke tanah. Karena bayangan pohon itu terus bergerak mengikuti matahari. Semua orang melihat bayangan pohon yang perlahan bergeser. Abu Nawas kemudian berkata sambil tersenyum. Kalau kau ingin menikmati bayangannya, kau harus mengikuti bayangan itu sepanjang hari. Orang-orang yang mendengar perkataan itu langsung tertawa. Saudagar itu baru sadar bahwa ia telah tertipu. Wajahnya merah karena malu. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum santai. Sejak hari itu, saudagar tersebut tidak pernah lagi menyombongkan kekayaannya di pasar.